Pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menyatakan daya tampung TPA Basiri diprediksi hanya bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan. Daya tampung tempat pemrosesan akhir TPA Basiri sudah habis pada tahun 2020 lalu. Hanya saja lantaran ada strategi pemilahan dan pencacahan atas sampah sehingga lahan TPA tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk lokasi pembuangan sampah di Banjarmasin. Karenanya diprediksi daya tampung TPA tersebut dengan menggunakan sistem controlled landfill hanya akan bisa bertahan hingga 5 tahun ke depan. Meskipun begitu, hal tersebut bisa diperpanjang hingga 5 tahun ke depan setelah dilakukan pemilahan sampah. Ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin, Alif Yusbah, saat menghadiri rapat Pansus Raperda Pengelolaan Lingkungan Hidup di DPRD Banjarmasin belum lama tadi. Tapi karena adanya kita melakukan pengurangan untuk pembuangan sampah dengan pengolahan ada TPS 3R, ada video-video, akhirnya kita bisa memperpanjang usia. Jadi sekitar 5 tahunan lagi bisa kita gunakan waktu. Jadi tapi ke depan kita akan berusaha untuk melakukan inovasi lagi bagaimana bisa memperpanjang usia TPA Basiri. Untuk mengatasi itu, pihaknya memiliki beberapa opsi agar bisa menampung pembuangan 400 ton sampah per hari yang dihasilkan Kota Banjarmasin. Seperti kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memakai TPA sampah regional Banjarbakula di kawasan Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru. Sedangkan pilihan lain yakni dengan menambah luasan lahan di TPA Basiri. Murtasiah, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya Bupati Banjar meresmikan Jalan Desa Pulau Nyiur, Kecamatan Karangintan agar dapat mendongkrak perekonomian warga desa setempat. Sampai itu juga pemirsa, Desa Pulau Nyiur juga menjadi lokasi gelaran pasar murah yang diserbu warga. Usai rampung dikerjakan beberapa pekan lalu, Jalan Desa Pulau Nyiur akhirnya diresmikan Bupati Banjar Saidi Mansur Selasa tadi. Menurut Saidi, ruas jalan di Desa Pulau Nyiur yang menghubungkan dengan Desa Mandikapo Barat termasuk dalam kondisi tidak mantap sehingga pemerintah Kabupaten Banjar berupaya melakukan perbaikan jalan Desa Pulau Nyiur ke Desa Mandikapo Barat, Kecamatan Karangintan. Pengaspalan ini dengan spesifikasi berupa latas ton lapis pondasi dengan panjang 1,4 km dan lebar rata-rata 3 meter membentang dari Desa Pulau Nyiur hingga Dusun Carikan, Mandikapo Barat. Bupati Banjar berharap jalan aspal yang baru diresmikan ini dapat memperlancar jalur distribusi hasil pertanian maupun perkebunan serta hasil bumi lainnya sehingga roda perekonomian masyarakat dapat semakin berkembang dan meningkatkan kesejahteraan warga. Pada hari ini alhamdulillah bersama masyarakat, didampingi juga Ketua Tim Para PKK, rekan-rekan SKPD berkesempatan meresmikan jalan yang ada di Desa Pulau Nyiur. Alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa. Ini adalah bentuk rasa syukur masyarakat Desa Pulau Nyiur dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik dan juga dijaga sehingga nanti tujuan dari jalan ini bisa diakses siapapun dan tentu mendongkrak perekonomian yang ada di desa khususnya Desa Pulau Nyiur. Dengan panjang sendiri berapa Bupati? 1,4 km. Nanti selanjutnya apakah dilanjutkan lagi ke daerah? Doakan, tentu ini harapan besar masyarakat di sini dan juga menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Tentu kita ketahui kondisi jalan tidak baik ini masih banyak. Mudah-mudahan melihat situasi dan anggaran di desa ini maupun juga desa lainnya bisa terrealisasi. Ini sudah 3 periode pembakaran. Baru kali ini pembakaran lah. Kita jalan setahun lebih lah. Kita langsung dapat alhamdulillah. Ya harapannya mudah-mudahan ke depannya ada sambungan yang masih tertinggal 600 meter. Ada sambungan yang 600 meter lagi. Ya mudah-mudahan ya itu bisa
Pada kesempatan ini diserahkan paket sembako kepada warga penerima manfaat, penyerahan tali asi kepada kaum masjid dan anak yatim, serta penyerahan bibit pohon kelapa kepada pembakal sebagai perwakilan warga. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan setempat menggelar pasar murah di Desa Pulau Nyiur, Kecamatan Karangintan. Pasar murah ini baru pertama kali digelar sehingga warga sangat antusias apalagi di tengah kenaikan harga saat ini. Sedikitnya 200 paket sembako yang dijual langsung diserbu warga yang didominasi kaum ibu dengan harga Rp68.000 per paket. Berbagai bahan pokok bisa didapatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati, menyatakan pasar murah ini merupakan upaya pemerintah daerah guna pengendalian inflasi akibat kenaikan harga BBM. Hingga kini kegiatan pasar murah telah dilaksanakan 71 kali di 20 kecamatan di Kabupaten Banjar. Pasar murah di Kabupaten Banjar sudah dilaksanakan di seluruh kecamatan, di 20 kecamatan di Kabupaten Banjar dan 1 kabupaten setiap bulannya. Jadi total pasar murah sejak pengendalian inflasi itu sudah 71 kali pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Selama berapa bulan Bu 71 itu Bu? 71 itu hampir 3 bulan. 3 bulan. Terakhir di Desember ini akan ada penutupan di pelaksanaan pasar murah di Natal dan Tahun Baru. Mengingat harga yang ditawarkan cukup miring dibanding harga di pasaran, warga berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar di Desa Pulau Nyiur. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya berdasarkan hasil aspirasi warga dan melihat langsung ke lokasi, Sekretaris Komisi 3 DPRD Banjarmasin Taufik Husin juga menyatakan keprihatinannya atas masih adanya titian jalan yang kondisinya memprihatinkan. Anggota DPRD Kota Banjarmasin Taufik Husin yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan serta Sekretaris Komisi 3 beberapa waktu lalu saat berada di gedung DPRD Banjarmasin menyampaikan masih banyak jembatan titian mengkhawatirkan. Di antaranya di kawasan Alak Selatan dari RT 1 sampai RT 10 Kecamatan Banjarmasin Utara. Jembatan titian sendiri merupakan jembatan kecil yang cukup panjang, hanya bisa dilalui pejalan kaki atau kendaraan roda 2 untuk penghubung antara rumah di wilayah pemukiman padat penduduk di pinggiran sungai di Kota Banjarmasin. Hal ini juga sesuai penyampaian aspirasi warga dan saat terjun ke lapangan, melihat kondisi titian yang tidak layak lagi dan perlu perbaikan. Nah, jadi kami minta untuk perkim, bahkan kemarin itu pada saat musrenbang di kelurahan, kalau ada orang kan kita bicarakan, arti itu bisa dicek lah untuk Alak Selatan, Alak Tengah, itu ganggang belum ada yang dikerjakan. Jadi masih banyak yang perlu perhatian. Banyak perlu perhatian. Taufik menambahkan kondisinya sudah mengkhawatirkan, diantaranya mulai banyak lapuk, demikian juga pondasinya. Kondisi titian ini juga dikarenakan faktor lainnya, diantaranya banyak yang sudah berusia belasan tahun. Murtasia, Banjar TV. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan juga mengungkapkan jembatan titian yang kebanyakan dari kayu ulin tersebut perlu direnovasi total hingga memenuhi keamanan bagi masyarakat. Yang mana pemerintah kota harus fokus memperbaiki jembatan-jembatan titian, apalagi banyak yang masih mengkhawatirkan. Aduh, coba lihat aja titian-titiannya yang patah, apa itu kan. Ada layak lagi titiannya. Taufik mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah kota sejauh ini memang sudah menyentuh, namun dinilai belum maksimal. Yang mana buktinya masih banyak di daerah Alak Selatan, titian yang tidak ada perbaikan. Dia pun memastikan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk perbaikan jembatan titian. Termasuk harus memikirkan akses alternatif selain jembatan titian, guna menghindari akses yang sulit dilalui tersebut. Murtasia, Banjar TV. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.